Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah muslim yang berbahagia, paina insyaallah asuli kitab bi Fathur Rabbani Syekh Abdul Qadir Jailani wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain. Hari ini kita membahas lagi tentang masalah bagaimana keselarasan diri kita, jiwa kita, diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memahami kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita perlu memahami proses-proses di dalamnya. Karena itu nasihat saya Abdul Qadir Jailani ini memberikan sebuah singkapan kasyaf kepada kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya qaumi, wahai kaumku, kata beliau, i'lamu bihadzal zahir. Perhatikan yang zahir. Apa saja yang zahir? Zahirnya ilmu, zahirnya syariah, zahirnya tubuh kita, zahirnya kehidupan ini, itu yang zahir. Apa saja? Bihaja sawat alal bayat, atas titik hitam pada benda yang putih. Apa itu? Itu istilah saja, kiasannya. Hatta yahmilakumul amal, sehingga engkau sudah bagus sikap perbuatanmu, yang perbuatanmu itu memiliki makna amal, memiliki nilai amal di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bibatinin, pada batin engkau, dan bagaimana zahir engkau, bagaimana engkau bisa menyelaraskan antara zahir dan batinmu, batin pada zahirmu. Tapi penyelarasan yang benar, bukan penyelarasan yang salah, bukan yang jahat ya, batin yang jahat kepada zahir, bukan. Jadi menyesuaikan keselarasan itu. Hajal amru, ini satu urusan yang sangat penting, kata beliau. Iza amilta bihadza zahir adaka ila fahmil batin. Hendaklah engkau, apabila engkau berbuat yang engkau perbuat itu sesuatu perbuatan zahir, misalnya engkau berangkat ke pasar, engkau berjalan, engkau sholat, itu hendaklah itu sesuai dengan makna pemahamanmu pada batin. Bagaimana ini memahami pada batin? Engkau salat Allahu Akbar, engkau salat mengucap Allahu Akbar kemudian salam. Diselaraskanlah antara zahir dan batin itu sesuai dengan batinmu. Engkau ingin mengabdi kepada Allah, maka salatlah. Maka ketika hakikat daripada ilmu batin itu menghendaki, salat itu pada batin adalah pengabdian kepada Allah, titik-titik pengabdian kepada Allah. Maka salat ketika itu menjadi titik pengabdian batin kita kepada Allah, jangan lagi yang lain. Maka selaraskanlah zahirmu Allah. Maka efeknya seharusnya selaras itu engkau salat menjadi khusyuk jadinya, karena engkau selaraskan dengan kehendak batin yang sesungguhnya. Tapi kalau engkau tidak khusyuk, kenapa tidak khusyuk? Berarti batinmu ada salah, batinmu yang diperbaiki dulu, kemudian insya Allah akan selaras nanti zahirnya. Nah ini awalu ma yafhamu sirrika, kemudian itu sebenarnya dimulai daripada memaham daripada sir engkau, dari pemahaman daripada sir engkau, sirraka, yaitu sir itu batinnya, batin atau sesuatu yang lebih dalam dari sekedar hati atau puat seseorang. Summa yumla qalbuka ala nafsika, kemudian engkau bisa pahami dimulai dari pemahamannya diisi, yaitu digambarkan hatimu, ala nafsika, bagaimana dari sirmu kemudian sampai kepada hatimu, dari hatimu sampai kepada dirimu. Watum la nafsuka ala lisanika, dan engkau isi pula dirimu atas lisanmu. Wayum la lisanuka ala khalqi, dan bagaimana engkau mengisi lisanmu atas pergaulanmu hidup sehari-hari. Nah, bagaimana ini maksudnya? Begini, kita perlu
sebenarnya begini, di dalam ilmu batin atau ilmu para ahli kasyaf, ahli ma'rifatullah, kebenaran yang atau ingin mengetahui tentang Allah itu melewati sir. Sir ini diproses daripada pengetahuan ilmu-ilmu ma'rifatullah, ilmu tentang syariah secara benar dan ma'rifatullah. Akhirnya terbuka sir. Bila terbuka, terpancarlah yang disebut orang adalah dengan istilah nur Allah. Nur Allah. Bila sudah menancap nur Allah itu, anggap aja seperti sebuah cahaya ya, cahaya yang menyinari batin. Maka dari situlah apa di antara isi daripada nur Allah. Nur Allah itu misalnya tadi, bahwa ternyata saat dengan pancaran nur itu tuh menjadi berkesadaran lah kita bahwa hidup kita ini sebenarnya ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingin mengabdi kepada Allah, maka harusnya tersinari sir itu kepada kalbi kita, hati kita. Hati kita meneruskan lagi kepada diri kita. Diri kita meneruskan lagi kepada johir kita, yaitu lisan kita. Nah, sehingga terjadi penyesuaian. Maka mulailah dari hati yang terdalam kita menuju yang johir. Karena itu setiap kita melakukan perbuatan apa saja nantinya, apakah perbuatan itu ibadah atau tidak, itu yang bersifat mubah, yang pada akhirnya pada ilmu tasawuf diharapkan yang mubah pun menjadi ibadah, dikarenakan didasarkan pada sir yang terdalam, yaitu mengabdi kepada Allah. Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan adalah karena ingin kita mengabdi kepada Allah, karena kita cinta kepada Allah, maka kita lakukanlah sebuah perbuatan itu. Apa saja? Anda turun ke majelis taklim, mendengarkan pengajian, itu kan dari itu perbuatan tuh semata-mata ingin mengabdi kepada Allah. Anda mendengarkan ilmu seperti sekarang ini, mendengarkan ilmu semata-mata ingin mengabdi Allah kepada Allah, ingin mendapatkan ingin mengetahui, memperdalam pengabdian kepada Allah. Karena itu jangan belajar kalau tidak menampakkan pengabdian kita kepada Allah. Ilmu itu menjadi sia-sia, ilmu itu jadi sampah. Maka ilmu-ilmu yang tidak sampah, yang ilmu-ilmu yang berlian, intan mahal, itu ialah yang mendekatkan diri kita kepada Allah, yang kita dengannya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, jadi mulailah sesuatu itu gunakan hati kita. Nah, bahasa paling umum kan begitu. Jadi sebelum berbuat gunakan hati kita supaya, ya hendaklah yang johir menyesuaikan yang hati kita. Johir anggota tubuh, pikiran kita, segala hal atribut pada tubuh kita, diri kita ini menyesuaikan kepada hati ini. Itu yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan memiliki manfaat ya dari situ. Salah satu cita rasa daripada sir itu adalah mengabdi kepada Allah. Yang kedua, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cinta ya, mudah-mudahan kita sudah tumbuh hati sir kita itu cinta kepada Allah Subhanahu. Itulah sebenarnya asli roh kita mengapa diciptakan. Itulah sebenarnya asli. Sehingga seharusnya kita menjadi orang ruwani, orang yang benar-benar ruwani, yaitu yang memiliki satu kiblat tawazuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, mala al-aqwan, mala al-aqwan.